Kalau kita nggak mengikuti kiai ajengan, terus kita ngikutin siapa? Pertanyaan. Tadi saya jelaskan jelas gamblang. La haula wala quwwata illa billah. Ya kita ikut Rasulullah SAW. Kan nanti dikubur ditanya siapa? Ditanya kiai kamu siapa enggak? Enggak. Ini ada Ustadz Salafi Wahabi. Dia dengan tertawarnya sambil nyinyir bersama jamaahnya menertawakan sesuatu hal yang tidak pantas ditertawakan. Apa itu? Sambil mengatakan bahwa orang yang mengikuti kiai, mengikuti guru dan mengikuti para ajengan itu tidak mengikuti Nabi. Satu logika yang tidak masuk akal. Satu hal yang hari ini dikatakan membagongkan. Dengan logika terbalik dan tidak sama dengan logika realitas secara umum. Kita harus tahu bahwa mengikuti kiai itu ada tanda petik. Yakni mengikuti pemahaman yang dibawa oleh kiai, yang pemahaman itu adalah pemahaman Nabi. Artinya kita mengikuti Nabi melalui pemahaman para kiai. Kita tidak mungkin bisa mengikuti Nabi secara langsung. Para sahabat saja ketika ditinggal Rasulullah, beliau tidak ketemu lagi dengan Nabi. Lalu mereka bersama-sama share dengan para sahabat untuk menyempurnakan bagaimana mengikuti Nabi. Karena Nabi sudah tidak ada. Kemudian para tabi'in tidak ketemu Nabi. Maka dia mengikuti Nabi melalui para sahabat. Tabi'ut tabi'in tidak mengikuti Nabi, maka mengikuti Nabi melalui para sahabat dan mengikuti para tabi'in, kemudian mengikuti para tabi'in. Jadi mengikuti Nabi melalui sahabat, melalui tabi'in. Para salafus shalihin mengikuti Nabi melalui sahabat, melalui tabi'in, melalui tabi'ut tabi'in. Sama halnya dengan kita. Dengan durasi waktu yang sangat jauh, tempat dan jarak yang sangat jauh, tidak akan mungkin kita bisa mengetahui Nabi, memahami Nabi, mengikuti Nabi tanpa mengikuti wasail atau transistor yang menghubungkan dengan Rasulullah. Jadi makanya ada makalah yang mengatakan laulal ulama la araftul anbiya. Jika tidak ada ulama maka saya tidak akan tahu siapa itu para nabi. Jadi kalau ada ustadz yang mengatakan mengikuti ajengan, mengikuti kiai, tidak mengikuti nabi, itu berarti dia juga tidak pantas untuk diikuti. Kenapa? Karena dia bukan nabi. Maka yang lebih pantas itu para kiai, para ulama yang silsilah sanadnya sampai ke Rasulullah. Dengan fan keilmuan. Satu contoh ketika kita membaca Quran. Tanpa ilmu tajwid, nggak mungkin bisa. Dan yang mengarang ilmu tajwid itu adalah para ulama. Semisal kita belajar hadis, yang mengarang ilmu mustalah hadis adalah para ulama. Jadi mengikuti ulama untuk memahami syariat yang dibawa oleh Nabi, sama halnya mengikuti Nabi melalui pemahaman para ulama, bukan melalui pemahaman Google. Artinya ketika kita mengikuti para kiai, mengikuti para ulama, para ajengan, sama halnya kita mengikuti Nabi. Karena mengikuti Nabi melalui pemahaman para kiai. Inilah yang dimaksud ilmu itu harus bersanad. Laisal ilmu illa